kita akan membahas pertanyaan dari Ibu Retno, Bu Retnowati. Apakah masih hadir di sini? Ibu Retnowati. Oke, mungkin izin saya yang bacakan, Aji. Iya, sampaikan saja. Om Swastiastu, Aji. Izin bertanya, Bapak saya seorang Muslim, Jawa, dan belum lama ini meninggal dunia. Ya. Kami mengadakan acara selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan 100 hari sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Apakah yang sudah kami lakukan itu tepat? Nah, di dalam keluarga hanya saya yang Hindu. Apa yang sebaiknya saya lakukan untuk suargi Bapak saya? Terima kasih, Aji. Demikian dari Bu Retnowati, silakan. Jadi begini, ini juga sering terabaikan oleh kita, oleh tokoh-tokoh kita, oleh tokoh-tokoh Hindu juga, oleh para sulingi Hindu juga, sering terlupakan. Ada satu pertanyaan sebetulnya, kenapa Ibu Retno ini dia bergabung menjadi penganut Hindu yang sebelumnya Muslim? Kenapa? Ada apa? Latar belakangnya apa? Orang gampang mengatakan, oh dia karena dia kawin dengan orang Bali. Bukan itu maksud saya. Ada sesuatu yang mendorong. Sehingga Ibu Retno ini akhirnya menjadi penganut Hindu. Nah ini yang tidak begitu dipahami. Ini masalahnya menyangkut Sudewadani sebetulnya. Saya sampaikan di sini bahwa Sudewadani itu janji suci. Sudi itu suci. Wadani itu janji. Lah, janji suci. Ya, janji suci bahwa Bu Retno akan menjadi penganut Hindu. Lalu ini sesungguhnya harapan dari leluhurnya beliau supaya ada keturunannya yang menjadi penganut Hindu dengan harapan beliau akan disempurnakan. Nah ini salahnya kita selama ini, kita hanya melaksanakan Sudewadani, lalu kita ajak Ibu Retno ini bergabung, tapi kita melupakan leluhurnya Bu Retno, karena sesungguhnya janji suci itu bukan kepada Tuhan. Janji suci itu kepada leluhurnya sendiri. Bahwa dia sekarang menjadi penganut Dharma. Oleh leluhurnya, dianggap Bu Retno setelah menjadi penganut Dharma punya kewajiban untuk mendarmakan leluhurnya. Melalui apa? Di Jawa jelas ada setelah selamatan sampai 3.000 nyewu ya, sampai 3 tahun itu kemudian dilanjutkan dengan pangentas Panjurung Sukmo Atman Manunggal. Itu entas-entas. Ini ya, sehingga apa yang dilakukan oleh Bu Retno sekarang, walaupun ayahnya Muslim, tapi Bu Retno melakukan selamatan tidak salah. Karena selamatan itu sebetulnya itu adat tradisi budaya Jawa. Tidak terkait dengan agama. Ya. Dan itu tidak sama dengan yang namanya Pitra Puja. Berbeda. Itu selamatan. Itu budaya Jawa. Itulah cara orang Jawa bagaimana menyempurnakan atau menyucikan semua yang mereka dapatkan selama hidup ini dengan selamatan. Nah, bagaimana membuat sang ayah nanti suwargi, apapun agamanya, itu dengan entas-entas itu nanti. Ya, dengan entas-entas, saya sudah sampaikan tadi, dengan entas-entas, dia akan menyempurnakan, akan mendapatkan rumah dharma yang besar itu di sana. Ya, di sana tidak ada orang bicara agama, orang mati pun jarang yang bicara agama kok, bahkan tidak ada yang bicara agama setelah mati. Dan setelah mati orang itu baru tahu yang mana kiri, yang mana kanan, yang mana benar dan harusnya mereka ikuti, yang mana harusnya tidak mereka ikuti. Setelah mati baru tahu. Dan Sudewadani itu janji suci kepada leluhur, ya bukan kepada Tuhan, diikuti dengan sumpah dharma. Ini baru kepada Tuhan. Maka Sudewadani diawali dengan da dama data daya duam iti Sudewadani
Ini baru janji. Dilakukan dengan sumpahnya. Om Tat Sat Ekam Ewa Adwityam Brahman. Ini sumpah dharma. Kemudian apa? Supaya yang bersangkutan itu tidak salah langkah, maka tahapan terakhir dari sebuah proses studi udani adalah mengikat jempol kaki kanan yang bersangkutan dengan benang tridatu. Itu sebetulnya studi udani yang sempurna. Tapi selama ini kita menganggap studi udani seakan-akan seremonial. Tidak seremonial studi udani itu. Dan memang studi udani tidak ada dalam Weda, bahkan dalam lontar di Bali pun tidak ada studi udani. Karena apa? Studi udani itu baru dideklarasikan tahun 1968 oleh Bin Rohin Bud TNI Angkatan Darat di Cipayung, Bogor. Baru loh, 68 loh. Lalu bagaimana halnya dengan orang-orang yang bergabung sebagai penganut Hindu sebelum tahun 68? Bagaimana pengesahannya? Cukup dengan penyucian, sarananya kalau di Bali, biakala durmanggala prayascita selesai. Kalau di Jawa, selamatannya dengan tumpeng selesai. Dulu seperti itu. Tapi dengan adanya studi udani, sudah ada pola yang baku. Sayangnya kita sendiri sering mensepelekan studi udani itu. Padahal studi udani merupakan janji suci kepada leluhur untuk menjadi penganut Hindu dan menyempurnakan leluhur menjadi swargi sehingga ada peluang kelak menuju moksa. Nah ini saya hanya mengingatkan saja, silakan mau diikuti syukur, nggak diikuti juga ya tidak apa-apa, saya kan nggak rugi. Cuman yang bersangkutan ini yang rugi nantinya, seperti itu. Nggih. Ngiring. Ya. Ya, ini Ibu Retno sudah tampil. Ibu Retno bagaimana dengan jawaban Aji? Matur suksma Aji. Matur suksma Aji. Ibu saya juga ya. Bapak Ibu Bu Retno akan juga mampu menuju moksa. Tidak hanya orang-orang Bali saja. Setelah selamatan 3 nyewu itu, beliau mendapatkan rumah Jawa terbuat dari kayu jati. Kemudian setelah itu beliau ikut di upacarakan entas-entas, beliau akan mendapatkan rumah dharma yang besar di sana, seperti itu. Ya, jadi melewati surga lah, seperti itu. Nggih. Nggih, Haji. Ibu saya kan juga sudah meninggal dunia, Haji, tahun 2005. Nah, kemudian pada tahun 2020 itu saya ikutkan entas-entas di Bandar Jaya, Lampung Tengah. Oh, nggih, dengan Romo Sweta Dharma ya. Nggih, Sweta Dharma ya. Nah, rencananya untuk bapak saya ini juga nanti setelah nyewu akan saya ikutkan entas-entas begitu. Ya. Apa memang nunggu nyewu dulu ya, Aji? Sebetulnya begini, memang ada pertanyaan. Kalau misalnya belum nyewu, apakah boleh? Jadi memang idealnya setelah nyewu lah baru ada entas-entas. Tetapi sebelum nyewu pun juga boleh entas-entas. Namun perjalanan sang jiwa akan lebih lambat dan tetap membutuhkan selamatan. Seperti itu. Matur suksma Aji. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Retno atas partisipasinya.